Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, ini kan yang kita bagikan ini kan 20.600.000. Jumlah seperti itu nggak mungkin lah kita 100% benar. Ya pasti ada 1, 2, 3 yang tidak tepat. Ya karena memang yang dibagi itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ketika kami bertanya soal bantuan langsung tunai ini sampai 13 ribuan komen ya yang menjawab dan rata-rata kita bisa lihat Pak Trubus tadi ada yang menarik. Di awal dikasih sapi bisa turun akhirnya tinggal sebutir telur katanya. Analoginya sampai seperti itu. Apakah memang selama ini BLT sebegitu buruknya penyalurannya, tidak tepat sasarannya sampai pendapat masyarakat cenderung negatif soal BLT? Iya, menurut saya persepsi masyarakat itu berdasarkan realitas di lapangan. Artinya apa? Ketika di atas itu memang besar, tapi sampai di bawah memang mengecil. Banyak pemotongan-pemotongan di situ, permainan juga cukup banyak. Artinya di tingkat RT RW sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan juga banyak yang memotong itu semua. Tetapi persoalannya selama ini kan selalu yang tampil itu adalah bahwa seolah-olah itu berjalan lancar. Karena masyarakat bawah itu umumnya sudah nggak berani untuk ngomong, sudah dikasih informasi apalagi kemudian ketika didata itu kemudian kebanyakan pemilih si ini. Kalau lurah kan pilihan atas nama pilihan. Sehingga kalau mereka bukan pemilihnya, bukan pendukungnya, nggak didaftar itu. Ya, iya, kepala desa sampai ke tingkat yang itu. Artinya sampai di atas juga seperti itu. Mereka yang saling kayak gitu kan ditindak dong kalau yang nakal-nakal seperti itu. Penindakannya Anda lihat seperti apa? Iya, nggak jangan sampai ini tidak ada penindakan apapun yang terjadi adalah mereka dibiarkan dan ada juga ada misalnya kalau ini kan kita selalu berdebat nih dengan yang buruh ya. Kita selalu pemerintah selalu istilahnya mendewakan buruh gitu ya. Sebenarnya ada sisi lain misalnya kayak guru itu nggak pernah diperhatikan sama sekali. Guru itu dalam kondisi sekarang, guru itu tenaga yang swasta itu banyak sekali lebih menderita. Itu dia bukan buruh dia itu, ya. Jadi itu dosen, guru, nakes juga. Kalau nakes yang ini juga harus dibenerin menurut saya harus tambahan ya. Jadi kemudian pemerintah selalu BSU. Padahal itu mereka yang kategori guru, kategori dosen yang hidupnya mungkin di perantau itu tidak pernah diperhatikan sama sekali. Nah, itu dari bagaimana? Segi data penerimanya juga banyak yang tidak akurat begitu ya. Iya, saya melihat ada akurasi. Dan tidak menjangkau semua. Karena datanya hanya itu aja yang 20,6 juta itu saja yang diolah-olah padahal ada dari situ yang terdampak itu tidak pernah Tapi Pak Trubus wajar gak sih? Tadi kan Presiden bilang, ya ini yang terima 20,65 juta. Kalau misalnya ada yang tidak salah sasaran dari sekian banyak itu ya wajar. Iya, itu kan pernyataan politis gitu ya. Pernyataan politis saja untuk meredam bahwa seolah-olah pemerintah sudah berbuat. Tapi yang sesungguhnya yang terjadi kan ini dampak dari kenaikan itu dirasakan oleh masyarakat di bawah. Gitu. Sebentar ya, saya ingin tahu, Indef katanya punya data selama ini kalau ada bantuan sosial yang datanya itu tidak tepat berapa persen sih? Ya, perkiraan kami di 2021 terakhir menggunakan data Susenas itu sekitar 40% yang tepat sasaran kelompok miskin, yang 60% bukan kelompok miskin yang menerima bantuan ya. Dengan dasar program yang sudah eksis di tahun 2021 misalnya sembako, PKH dan sebagainya. Jadi kenapa bisa miss padahal itu 60% yang tidak tepat sasaran? Ya, 60%. Nah, ini yang kurang lebih 60%. Nah, kenapa tinggi? Yang pertama adalah ini data dasarnya. Data dasarnya itu tahun 2015 ya, DTKS. Nah, tiap tahun diupdate. Nah, data dasarnya itu menggunakan kurang lebih ada 24 indikator. Nah, pada saat update itu diserahkan dari Kementerian Sosial ke pemerintah daerah ke
ke kecamat, ke RT, RW. Nah, penggunaan updating data tidak lagi menggunakan data yang 24 indikator, tapi berdasarkan kedekatan, berdasarkan informasi warga yang tentu saja akan berbeda jauh dengan data dasarnya. Jadi agak susah. Nah, inilah yang kemudian updatingnya akhirnya diserahkan dengan proses secara adat, tetapi akhirnya begitu dievaluasi kembali, ini sudah terlanjur membesar. Dan Mensos akhirnya, sekarang bilang masyarakat yang merasa dirinya berhak untuk menerima tapi tidak menerima bisa mengajukan di Betul. usul sanggah. Itu akan efektif tidak menurut tidak akan efektif karena alat saring ketepatan sasaran pakai indikator, pakai standarisasi, dan itu pemerintah yang menetapkan. Kalau tanpa ada parameter indikator, ketidaktepat sasaran akan sangat tinggi sekali. Memang sangat partisipatif dan transparan, tapi harus juga ada proses edukasi ke masyarakat. Memenuhi tidak seluruh indikator yang sudah ditetapkan gitu. Jangan sampai menambah ketidaktepat sasaran itu sendiri begitu. Nah, ini yang sebenarnya problem di situ. Oke, Bang Andre, berbagai bantuan yang tidak tepat sasaran kan bukan hanya terjadi pada BLT. Sebelum-sebelumnya ketika kita ada bantuan minyak goreng juga, itu banyak yang tidak tepat sasaran. Kenapa sih sampai sekarang itu seolah persoalan klasik tapi nggak selesai-selesai? Ya, makanya dari awal kami, kan tadi saya pembuka bicara, kita ingin menambah bantuan 3 kali lipat dan juga memperluas jangkauan penerima untuk mengantisipasi tidak tepat sasaran. Itu satu. Yang kedua, bantuan ini sekarang kan sudah berubah. Bukan lagi sapi turun sampai kelinci sampai telur, tapi dalam bentuk bantuan langsung tunai. Nah, bantuan langsung tunai itu diterima oleh masyarakat melalui Bank Himbara dan juga PT Pos. Ya, kebetulan ini mitra kami di Komisi 6 sehingga kita pastikan tidak akan ada pemotongan. Itu penting itu. Jadi bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah kalau memang A jumlahnya sampai ke bawah harus A. Dan itulah kita menggunakan Bank Himbara dan PT Kalau Pos. kalingkong di belakang layar kan bisa itu Bang Nah, Andre. kalau data tentu itu data Kemensos. Kalau di Komisi 6 dengan mitra kami Bank Himbara dan PT Pos tentu mengeksekusi sesuai data yang diberikan oleh pemerintah, ya ini Kementerian Sosial. Tapi dipastikan mitra kami Bank Himbara dan PT Pos tidak mungkin memotong. Oke, ini untuk Itu memperkecil satu. lah ya potensi pemotongan. Ya, Oke. makanya dari awal kita mendorong bantuan ini dibikin 3 kali lipat. Untuk apa? Musuh menjangkau semua pihak yang tidak terakomodir. Iya. 3 kali lipat itu Baik. sekitar 78 triliun Pak. Oke. Ya, dan kita minta waktunya jadi 6 bulan. Ya memang mungkin ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan, tapi ini diharapkan bisa meringankan beban rakyat. Lalu saya ingin cerita sedikit Kita harus break, Bang Andre? Break ya, sudah nanti Oke. habis break kita bicara. Sekalian ya, kita akan bahas nanti solusinya seperti apa. Sesuai dengan judul kontroversi pada malam hari ini, kalau bantalan sosial ini jangan sampai gagal. Kalau tidak gagal saja sudah diragukan efektivitasnya. Apalagi kalau misalnya gagal, distribusinya tidak tepat sasaran akan semakin terpuruk lagi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harusnya seperti apa? Kami akan ulas pemirsa sesaat lagi.